Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersama para sahabat akan menghadapi sebuah perang yang dikenal dengan Perang Khandaq. Ketika itu, para musuh-musuh Islam akan bersekutu untuk menyerang kota Madinah. Kemudian, dari seorang sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan sebuah ide kepada Rasulullah SAW untuk menggali parit, untuk menghadapi serangan musuh. Maka perang ini dikenal dengan Perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya untuk menggali parit. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, kondisi ketika itu, kondisi yang sedang sesusah-susahnya, sedang sesulit-sulitnya. Para sahabat banyak yang kelaparan, ekonomi sedang sulit, tapi harus bekerja keras untuk menggali parit. Kita paham kan, tanah Arab itu berbeda dengan tanah di Indonesia. Tapi begitu panjang, berapa kilometer itu parit yang harus digali, kemudian berapa lebarnya, sekitar 6 meter, dalamnya pun sekitar 6 meter. Begitu beratnya sahabat menggali parit, bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Tapi mereka tetap bersemangat, kemudian melakukan dengan susah payah, sampai akhirnya hampir selesai tugas mereka. Kemudian ternyata ada satu batu yang tidak mampu dipecahkan oleh sahabat, batu besar yang tidak mampu dipecahkan oleh para sahabat. Sampai pada akhirnya dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada batu yang tidak bisa pecah." Akhirnya Rasulullah SAW turun tangan langsung dan menuju ke batu tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengayunkan pemecah batu. Kemudian, ting, memancarlah cahaya dari pukulan pertama Rasulullah SAW terhadap batu itu. Kemudian Rasul SAW mengatakan dengan sangat memotivasi para sahabat, "Kita akan menaklukkan Roma." Kemudian Rasul SAW mengayunkan kembali pemecah batunya. Lalu terdengar lagi suara ting, kemudian memancar kembali cahaya. Lalu baginda Rasulullah SAW menyemangati sahabat kembali dengan mengatakan, "Kita akan menaklukkan Persia." Sahabat-sahabatku, kita bisa melihat sejarah yang luar biasa ini. Betapa pada kondisi yang sangat-sangat sulit, pada ekonomi yang sangat-sangat terpuruk, pada kondisi fisik yang sangat-sangat lemah, lebih banyak laparnya para sahabat daripada makannya. Namun Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa dalam kondisi yang sangat terpuruk, kita juga harus punya impian yang sangat besar. Bahkan bukan hanya sekedar besar, impian tertinggi. Bukankah kita paham bahwa Roma dan Persia saat itu adalah dua adidaya, dua kekuatan superpower tertinggi, terbesar, terkuat di seluruh dunia saat itu? Namun Rasulullah SAW dengan penuh optimis dan percaya diri memotivasi para sahabat bahwa kita umat Islam akan menaklukkan Persia dan Roma. Bukankah kita paham bahwa saat itu adalah kondisi yang paling lemah saat itu? Kondisi umat Islam saat itu sangat tidak berdaya, namun impian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah impian yang bukan impian biasa, tapi impian yang sangat tinggi. Jadi kita diajarkan oleh baginda Rasul dalam kondisi yang terendah, dalam kondisi yang sangat rendah, dalam kondisi yang sangat terpuruk, tetaplah memiliki impian yang sangat tinggi, bahkan impian yang tertinggi. Dari pelajaran ini, sahabat-sahabat sekalian, maka dalam maut ini kita mengenal istilah Firdaus Hope, harapan tertinggi, ujung titik tertinggi, harapan Firdaus kita, prestasi tertinggi kita, baik ibadah maupun muamalah. Jangan hanya ibadah, juga muamalah harus kita miliki sebagai umat Islam yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Mari kita renungkan ayat dalam surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'asyaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan.
Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Allah Ta'ala berkalam dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu nama Allah yang Maha Pengasih. Pelajarannya adalah buat kita semua, kaum muslimin yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus memiliki impian tertinggi. Walaupun kondisi kita sangat terpuruk, walaupun kondisi kita saat ini sangat tidak mungkin menurut pikiran manusia, maka materi pada hari ini adalah menembus langit kemustahilan. Mustahil yang dimaksud adalah mustahil dalam kalkulator, mustahil dalam kalkulator manusia, mustahil dalam hitungan-hitungan logika. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, di situ dikatakan kecuali dengan kekuatan dari Allah, kecuali dengan sultan. Kita harus memiliki sultan. Kita harus memiliki power, kita harus selalu memiliki energi besar, dan kita harus dengan mudah mengembalikan energi besar itu ketika energi itu turun. Ibarat handphone yang menurun, energinya kita kembali charge sampai full, dan itu harus kita miliki power itu. Sultan adalah energi, sultan adalah kekuatan dari Allah, maka kita harus memiliki kekuatan, kita harus memiliki markas energi, kita harus memiliki sumber-sumber energi. Sultan itu bisa dimaknai bahwa kita harus selalu memiliki optimisme, percaya diri, kekuatan yang membangun semangat untuk terus beraksi. Dan sultan itu juga tentunya bukan sekedar semangat, tapi juga harus kita maknai hikmah dari sultan itu tidak cukup hanya sekedar semangat, tapi kita juga harus memiliki skill, kita harus memiliki ilmu, kita harus memiliki keterampilan-keterampilan yang berhubungan, yang akan mengantarkan kita, yang selaras dengan Firdaus Hope kita, yang selaras dengan ujung titik tertinggi kita, yang selaras dengan harapan Firdaus kita, prestasi muamalah tertinggi kita, yang kita harapkan akan kita capai sebelum kita meninggal dunia. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandarlah kepada Allah. Maka selain skill, kita harus memiliki attitude atau sikap mental yang luar biasa, sikap sopan santun, sikap lemah lembut, sikap rendah hati, mau selalu belajar. Dan kita harus belajar untuk menahan ego kita, merendahkan ego kita di hadapan orang lain. Kita mengajak orang untuk berdakwah SNW. Kita harus mengajak orang lain untuk menjadi cinta pro hati, cinta kepada produk halalan thayyiban Indonesia, wabil khusus dengan produk SNW, produk yang berkualitas, yang terbukti sampai 24 tahun kita berjalan biidznillah. Allahu Akbar. Dengan izin Allah, produk-produk kita bukan hanya islami, bukan hanya halal, tapi juga thayyib. Thayyib itu bukan sekedar sehat, bukan sekedar bermanfaat, tapi juga thayyib itu bermakna berkualitas dan memberikan keberkahan kepada kaum muslimin. Karena dengan kita berhijrah kepada produk-produk Islam, maka insya Allah akan meningkatkan zakat, infak, sedekah. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus memiliki sultan, kita harus memiliki power, kita harus memiliki keterampilan, kita harus memiliki sikap yang benar. Maka ketika kita memiliki sultan, insya Allah kita akan mendapatkan Firdaus Hope kita, ujung titik tertinggi kita, insya Allah akan kita dapatkan. Bapak Ibu, sahabatku yang dirahmati Allah, janganlah kita bersandar kepada logika dan fakta kondisi kekinian, kondisi kita hari ini. Sering kita bercermin kepada kondisi kita hari ini, lalu kita menjadi pesimis. Mana mungkin, mana bisa, saya kan ilmunya nggak cukup, saya kan ilmunya cuman segini. Jangan lihat kondisi hari ini Bapak Ibu, jangan lihat kondisi kita hari ini teman-teman sekalian, tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pengasih, Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang maha pengasih yang mengajarkan Quran.
Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandarlah kepada Dia yang Maha Kuat, bersandarlah kepada Dia yang Maha Kuasa, bersandarlah kepada Dia yang Maha mengetahui segala kondisi kita, bersandarlah kepada Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, bersandarlah kepada Dia yang Maha Kaya dan Maha mengayakan hambanya, bersandarlah kepada Dia yang Maha mencukupkan seluruh kebutuhan hambanya, bersandarlah kepada Dia yang senantiasa memperhatikan hambanya, bersandarlah kepada Dia yang selalu mendengar doa dan rintihan hambanya, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandarlah kepada Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia sangat tahu kondisi kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bersandarlah kepadanya, teruslah berdoa. Jangan pernah tidak ada doa dalam satu hari ketinggalan. Jangan pernah tidak ada doa Firdaus Hope. Setiap hari berdoalah untuk mencapai Firdaus Hope Anda. Lalu kumpulkan energi Anda, kumpulkan power Anda, miliki power Anda, kumpulkan sultan Anda, kumpulkan power Anda, kumpulkan skill Anda. Belajarlah ilmu dan keterampilan, belajarlah untuk memiliki attitude yang islami, belajarlah untuk memiliki akhlakul karimah. Insya Allah berjuang bersama SNW akan mengubah kepribadian kita menjadi muslim yang tangguh, menjadi muslim yang percaya diri, menjadi muslim yang bukan hanya soleh tapi mensolehkan banyak orang, menjadi muslim yang bermanfaat bagi banyak orang. Demikian materi menembus langit kemustahilan. Insya Allah dengan Sultan kita bisa menggapai Firdaus Hope kita biidnillah. La haula wa la quwwata illa billah. Silakan menyimak materi-materi berikutnya.